Dan pemirsa, setelah proses konklav yang penuh doa dan pertimbangan, umat Katolik di seluruh dunia menyambut gembira terpilihnya Paus Leo XIV sebagai pemimpin baru Gereja Katolik. Lalu, pemirsa, bagaimana harapan umat terhadap kepemimpinannya serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam era global saat ini? Untuk membahas hal ini, kita sudah terhubung dengan Wakil Sekretaris Jenderal Formasi Pendidikan OFM, Romo Hieronymus Yosep de Rupa. Romo, selamat malam waktu Vatikan. Bagaimana Anda melihat terpilihnya sosok Paus Leo XIV ini dan menjadi saksi hidup langsung di Vatikan Roma di sana? Baik, apa yang disampaikan Mbak Sarah itu benar ya. Saya termasuk yang tidak menduga secepat terpilihnya Paus Robert Francis Prevost ini ya. Dan memang saya salah seorang yang juga terburu-buru untuk menghadiri peristiwa bersejarah ini. Nah, apa yang mau saya katakan dari terpilihnya Paus Prevost ini ya, hal yang menarik. Saya sempat mengatakan bahwa Gereja Katolik sangat berharap Paus yang saya katakan punya kemampuan atau punya hati seperti Paus Fransiskus ya, punya kemampuan untuk menjaga doktrin gereja seperti Benediktus ke-16 dan juga punya karisma untuk membuka gereja, untuk menjaga kesatuan dalam gereja seperti Yohanes Paulus II. Dan hemat saya persis di sini kita sempat bicara beberapa kali atau dalam wawancara-wawancara sebelumnya, persis di sini tadi Mbak Sarah mengatakan dengan sangat baik, dengan sangat tepat bahwa dalam kriteria matematis ya, semua calon-calon yang disebutkan Papa Billy itu hampir tidak masuk. Kita hampir tidak pernah menyebut atau menyebut sekali dua kali Francis Prevost ini. Tapi bagaimana Roh Kudus bekerja dan terpilih pribadi yang hemat saya merangkum, menurut saya, merangkum figur yang saya katakan tadi. Prevost ini kalau sejauh saya kenal, bukan tidak secara pribadi, tapi sejauh saya mengenal dari saudara-saudara yang dia seorang Imam Agustin ya, Agustinianum, pribadi yang punya satu kemampuan yang sangat luar biasa dari pribadi ini, mendengarkan dan dialog. Nah, ini penting, sangat penting dalam situasi saat ini. Gereja yang mau mendengarkan seperti Paus Fransiskus ya, mendengarkan semua dari berbagai baik dalam gereja maupun di luar gereja, dan juga gereja yang mau berdialog dengan siapapun. Nah, kemampuan ini yang hemat saya dimiliki oleh Paus baru ini, Prevost ini ya. Oke. Romo Iron, kita bicara soal Robert Prevost ini, dia dulu langsung diangkat menjadi kardinal oleh Pope Francis tahun 2023. Kalau Anda lihat dari perjalanannya sejauh ini, bagaimana kedekatannya, keselarasan antara Paus Leo ke-14 dengan Paus terdahulu, Paus Fransiskus? Saya melihat ada fakta-fakta yang menarik. Kalau kita melihat setelah dia terpilih, Anda lihat dalam siaran tadi, dan dia sebelum memberikan berkat, dia memberikan diskursus pembicaraan, itu sangat menarik ya. Kalau kita membaca sambutannya pada awal, dia menyebut beberapa kata kunci dalam katakanlah mandat dari Paus Fransiskus, misalnya damai, pace, dia sebut dalam bahasa Itali, dia sebut tentang ponte, jembatan ya, dia menyebut tentang perlunya senjata perdamaian tanpa menggunakan senjata, dia menyebut sinodalitas, dia menyebut berjalan bersama. Nah, persis ini kata kunci dialog, inkontro, kemudian berpihak pada orang-orang kecil. Persis di sini hal-hal yang kita lihat dia menyebut dalam kata sambutan awal sebelum memberi berkat kepada kami semua yang ada di lapangan Santo Petrus. Dia menyebut beberapa kata kunci yang hampir sebagian besar teksnya ini yang kalau kita baca kembali setelah saya baca, persis katakanlah 70-80% dekat dengan Paus Fransiskus, dan kita yakin dia akan melanjutkan apa yang Paus Fransiskus kerjakan atau laksanakan dalam mandatnya. Dan kalau kita melihat kedekatan antara Paus Fransiskus dan Prevost ini bisa dimengerti sama-sama datang dari Amerika Latin, kendati kita tahu Prevost lahir di Chicago, Illinois ya, tapi dia bekerja hampir 20 tahun di Peru, artinya dia tahu betul konteks situasi di Amerika Latin ya, situasi sosialnya. Nah, ini ya sangat menarik ya, sangat membuat ada kaitan langsung dengan Paus Fransiskus. Kalau boleh saya tarik sedikit ke belakang, dia mengambil nama Leo ke-14. Anda ingat dalam tradisi gereja Leo ke-13
ketika memimpin menjadi paus, dia membuat sebuah ensiklik tentang Rerum Novarum. Rerum Novarum artinya hal-hal baru. Apa hal-hal baru pada waktu itu tahun 1891 tentang bagaimana hak-hak para buruh, para pekerja mesti diberi perhatian ketika industri pada waktu itu di Eropa industri berkembang dengan pesat. Jadi ketika dia memilih Leo ke-13, Leo ke-14, dia melanjutkan pesan dari Leo ke-13, itu menunjukkan kita visi gereja, sejauh dari namanya biasanya seperti itu, visi gereja akan terbuka, akan memberi perhatian pada keadilan sosial, pada hal-hal realitas dunia, para pekerja. Poinnya bahwa gereja akan tetap terbuka kepada situasi real dunia, tidak akan menutup dirinya. Nah, ini yang sangat menarik. Akan bicara tentang damai, akan bicara tentang keadilan sosial, akan bicara tentang kasih, ya. Akan bicara juga salah satu poin dari Rerum Novarum, bagaimana posisi gereja dan posisi negara, ya, harus dipisah di situ. Ya, tidak bisa intervensi berlebihan dari pihak pemerintah. Baik, Romo, Anda yakin dan semua umat Katolik juga yakin bahwa apa yang sudah digadang-gadang dibawa selama ini, semangat keperdamaian oleh Paus Fransiskus, bisa dilanjutkan oleh Paus Leo ke-14 ini. Romo, kami akan lanjutkan dialog ini usai jeda berikut. Pemirsa, tetap bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kami berdua juga masih tersambung dengan Wakil Sekretaris Jenderal Formasi Pendidikan OFM, Romo Hieronymus Yosef Derupa, langsung dari Roma. Romo Iron, Anda masih tersambung bersama kami. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan pagi ini. Jadi Romo, kalau dari beberapa pendapat yang disampaikan di banyak kanal media, salah satunya mengatakan bahwa Paus Leo ke-14 ini sebelumnya karena diangkat langsung oleh Paus Fransiskus terdahulu, dia memiliki hubungan kedekatan tertentu. Apakah benar seperti itu? Iya, kalau kita melihat perjalanan dari Robert Francis Prevost ini, ya, sebelum dia terpilih jadi paus, kita tahu bahwa dia diberi oleh Paus Fransiskus posisi yang cukup sentral. Dia menjadi katakanlah rektor atau ketua dari para uskup, ya. Jadi ada satu departemen dalam gereja Katolik di mana keuskupan yang mungkin yang bermasalah, yang perlu diberi perhatian. Nah, beliau ini yang menjadi ketuanya. Nah, dalam arti itu beliau sudah dihadapkan, katakanlah disiapkan oleh Fransiskus untuk melihat begini loh situasi konkretnya gereja di keuskupan-keuskupan di seluruh dunia. Begini loh situasinya. Dan Anda, dan tanda kutip, Anda harus lihat dan Anda harus hadapi, ya. Dan itu yang hemat saya dalam arti tertentu kita bisa mengatakan dipersiapkan. Kedekatan yang lain adalah seperti dikatakan tadi oleh Mbak Valencia, tadi dikatakan beliau datang dari betul Amerika Utara, ya, di Chicago lahirnya, tapi 20 tahun lebih dia di Peru, ya. Tadi dalam pernyataan kata sambutan awal itu dia katakan dalam bahasa Spanyol juga terima kasih kepada keuskupannya. Nah, itu berarti dia mengenal betul situasi konkret di situasi sosial di Peru, di Amerika Latin, ya, tentang kemiskinan, ketidakadilan, ya, itu dia mengerti betul, dan persis di situ dia pasti akan melanjutkan apa yang diupayakan oleh Fransiskus, bagaimana menciptakan keadilan sosial, bagaimana perhatian secara khusus kepada orang-orang yang kecil, orang-orang yang menderita, kaum imigran, ya. Itu salah satu isu yang pasti dia akan pertahankan. Tetapi berbeda dengan Paus Fransiskus, kalau boleh saya katakan, beliau karena latar belakangnya belajar ilmu gereja, hukum maksud saya, maka mungkin keputusan-keputusan yang dia ambil, dia akan melihat nih, ajaran gereja, doktrin gereja, hukum-hukum gereja ini seperti apa, dan dia akan mengambil keputusan seperti itu. Beda dengan Fransiskus yang Paus Fransiskus masuk saya, kadang-kadang beliau mengambil keputusan yang mungkin bertabrakan dengan hukum gereja. Itu yang membuat kadang-kadang ada sedikit konflik dengan para kardinal. Tapi yang ini hemat saya akan merapikan kembali, katakanlah merapikan kembali secara hukum, begini loh doktrin gereja. Tapi tetap juga memberi perhatian kepada orang-orang yang kecil, orang-orang yang masalah-masalah keadilan gitu loh. Itu yang saya lihat ada kedekatan di situ. Baik. Romo, terkait dengan terpilihnya Paus baru, Paus Leo 14 ini, apa tantangan utama yang akan dihadapi beliau dalam masa kepemimpinannya? Saya kira tantangan yang paling utama internal, bagaimana beliau harus menjaga kesatuan dalam tubuh gereja, ya.
paling lebih dekat lagi di antara para kardinal sendiri. Kita tahu bahwa dalam gereja saat ini, kalau boleh kita katakan, eh, ada beberapa kelompok ya para kardinal. Ada kelompok yang konservatif, ingin gereja kembali seperti sebelum Konsili Vatikan kedua. Ada gereja yang ada kardinal yang ingin progresif, gereja harus terbuka. Ya, ada juga yang dan tanda kutip kita katakan moderat. Ada yang memang tidak beraliansi kemanapun. Kurang lebih kita bisa membedakan seperti itu. Kalau menurut saya dalam pengamatan saya, observasi saya, figur dari Francis Prevost ini hemat saya dia moderat. Dia moderat. Dia bisa menjaga kesatuan gereja, ya. Dia bisa merawat kesatuan para kardinal dengan kelompok yang berbeda, dia diterima. Tapi sekaligus dia punya kemampuan yang saya katakan tadi mendengarkan dan dialog dengan di luar gereja. Dan ini persis yang hemat saya figur yang dalam kacamata iman sebagai seorang Katolik, sebagai seorang Romo, persis di sini yang kita katakan berkali-kali, ini bukan pertarungan politik. Ini persis karya Roh Kudus yang bekerja yang hampir semua kita dan tanda kutip terkejut, betul. Itu surprise buat kita, really. Romo Iron, ada lagi yang menarik karena Paus Leo ke-14 ini lahir dari Amerika Serikat. Jauh berbeda dari paus-paus sebelumnya. Kalau Paus Fransiskus datang dari Amerika Latin, yang sebelum-sebelumnya datang dari Eropa. Nah, apa yang bisa kita maknai dengan hadirnya paus baru yang asalnya dari Amerika Serikat? Baik, yang pertama yang saya lihat, beliau salah seorang yang juga dalam pendapat-pendapatnya, sikapnya itu katakanlah berseberangan dengan Trump, ya, Presiden Amerika. Demikian juga kalau kita lihat sekitar bulan Februari, Paus Fransiskus menulis surat kepada para uskup di Amerika untuk mengatakan, please jangan support presiden yang mengirim para imigran kembali ke negaranya seperti itu. Ya, itu tidak tepat seperti itu. Dan persis Robert Francis Prevost ini dia setuju dengan beberapa sikap salah satu poin imigran ini. Jadi yang mau saya katakan bahwa kendati dia lahir di Chicago di Amerika Serikat, ya, tapi dia memiliki dan tanda kutip hati yang dalam tanda kutip Amerika Latin, Amerika Selatan, ya. Jadi ini perpaduan yang bagus, harmoni yang baik. Dan kalau seandainya kita ke Vatikan, ya, di sebelah katakanlah sisi kanan Vatikan itu ada sebuah rumah untuk para Agustinianum, romo-romo, para Frater Agustinianum, dan saya ke sana untuk merayakan pesta dengan mereka karena salah seorang mereka terpilih. Dan Anda bayangkan sebelum dia menjadi pemimpin tertinggi para Agustinianum itu selama 2 periode, jadi 2001 sampai 2013. Dia menjadi pemimpin tertinggi di Tarekat Agustinianum. Jadi dia mengerti, dia tahu betul situasi gereja, ya. Dan dia juga, saya katakan tadi, dia mengenal betul irama dalam gereja Katolik dengan menjadi ketua dari departemen kongregasi di Castro, disebut sebagai Castro para uskup itu yang saya sebut. Jadi persis ini figur yang hemat saya, karya Roh Kudus yang bekerja, yang memilih orang yang tepat untuk situasi saat ini. Baik, Romo, bagaimana seyogyanya umat ini menyambut dan juga mendukung kehadiran Paus Leo 14 ini? Baik, saya kira umat seluruh dunia atau Indonesia pada khususnya itu sangat mencintai Paus Fransiskus. Sangat kita merasa sangat tersentuh dengan kesederhanaan, dengan perhatian, dengan kasih, dengan kata-kata yang menguatkan dari Paus Fransiskus. Dan persis figur dari Paus Robert Francis ini, ya, Prevost ini persis hemat saya akan berjalan dengan irama yang sama. Paus Fransiskus. Dan persis ini berita gembira bagi gereja Katolik bahwa pengganti Santo Petrus itu akan melaksanakan apa yang sesuai dengan Injil suci, apa yang sudah dilaksanakan oleh paus-paus sebelumnya. Jadi tidak ada diskontinuitas, kontinuitas berjalan terus, tapi dengan cara atau dengan jalan yang berbeda sesuai dengan gaya atau style dari paus yang baru. Jadi kita perlu bergembira, kita perlu bersyukur, kita perlu berterima kasih. Semua umat berdoa, bahkan kawan-kawan yang di luar Katolik juga di Indonesia memberi support, memberikan doa. Saya menerima banyak pesan dan semuanya sangat senang dengan Paus Fransiskus, dan persis figur ini saya yakin akan memberi yang lebih baik lagi. Dalam pengertian tidak membandingkan dengan Paus Fransiskus, tapi dia akan berjalan lebih
lebih bisa membawa hal-hal yang baik untuk gereja. Baik. Sebagaimana Jadi dilaksanakan oleh mudah-mudahan Franciscus. nanti Paus Leo XIV bisa meneruskan jejak yang sudah dilakukan, disampaikan oleh Paus Franciscus dan jauh lebih baik ke depan. Terima kasih Romo Iron. Saya yakin karena 100% itu. Ya. Amin. Jadi terima kasih Romo Hiron karena hari ini sudah memberikan perspektif baru untuk pemirsa Metro Pagi Prime Time. Terima kasih Romo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.